Ye, matur nuwun. Ning supados adil ya ampun ngantos kawan dosa gangsal menit lah. Kalau Ustaz Muin kalian Ustaz Hadi kali dosa ya kalau kawan dosa kemawon dosa sami. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala qaidina wa qudwatina nabiyyina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala azwajihi ummahatil mu'minin wa ala alihi thayyibin wa ala ashabil mardiyyin wa ala man ittaba'ahum bi ihsanin wa ridwanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qamatil qiyamah wa fi yadi ahadikum fasilah falyagrasha. Sadaqallahu nabi wa sadaqa rasulullah nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minal mu'minin. Ingkang tansah kinurmatan para sederek-sederek sedaya, saudara-saudara saya, tokoh-tokoh masyarakat yang hadir di sini, para tokoh-tokoh umat dan tokoh-tokoh bangsa. Bersama kita ada Al-Mukarram guru kita semuanya, Bapak Kiai Haji Dr. Muhammad Mu'inuddin Basri MA, Direktur Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas Klaten. Beliau guru saya sejak lama gitu ya, sejak dulu di Riyadh beliau jadi mentor saya juga gitu. Kemudian bersama kita juga ada Bapak Kiai Haji Dr. Andes Ghazuli Fadil, Ketua MUI Klaten, dan juga tadi narasumber kita Bapak Haji Hadi Santoso, STMSI yang membuat atau menyemangati saya untuk pulang kampung nih saat Pak Hadi Santoso. Nah, Prambanan jadi super strategis ya. Luas saking Prambanan Bapak dan Ibu semuanya. Dan Klaten jadi salah satu lumbung nasional nih, kayaknya saya pulang kampung aja deh. Biar Prambanannya betul-betul menjadi super strategis itu. Tentu yang saya hormati Bapak Haji Agus Abdul Latif dan Bapak Agung Suryantoro, para tokoh dan tokoh masyarakat, Bapak dan Ibu yang punya saya hormati. Sekali lagi, alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur pada Allah SWT dalam kondisi apapun kita tetap bisa bersilaturahim, mudah-mudahan berlanjut menjadi silatul ilmi, wawasan kita bertambah, silatul amali, koordinasi dan kontribusi kita untuk berkhidmat untuk umat, untuk bangsa selalu bisa bertambah. Sekalipun dalam kondisi COVID-19 dengan beragam dinamikanya, termasuk kondisi dinamikanya adalah yang hari ini sosialisasi saya melalui Zoom. Dulu Ustaz Muin ya, saya sosialisasi juga sudah nih di sini, tapi di masjid dulu bersama dengan para santri. Nah, sekarang karena ada COVID-19, ya bukan berarti sosialisasi berhenti. Alhamdulillah bisa dipergunakan melalui mekanisme webinar dengan Zoom ini. Karenanya mudah-mudahan tidak mengurangi makna dari bersilaturahim dan makna dari sosialisasi, tapi sekaligus juga menghadirkan kebersamaan yang semakin menguat dan sekaligus juga solidaritas yang semakin menguat, apalagi dalam kondisi semacam ini ya banyak musibah yang terjadi, kita ditinggalkan oleh banyak tokoh gitu ya. Termasuk tokoh yang meninggalkan kita adalah Bapak Ustadz Haji Abdul Rodi, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Klaten yang wafat beberapa hari yang lalu. Kita mendoakan Allah mengkaruniakan husnul khatimah, min ahli jannah, dan kita semuanya bisa melanjutkan perjuangan beliau. Tapi juga sekaligus hari ini adalah bagi umat Islam Indonesia, insya Allah juga adalah hari kebahagiaan. Karena Alhamdulillah Habib Muhammad bin Rizik Syihab tadi sudah kembali ke Indonesia dengan aman, selamat, damai, sentosa, sampai ke rumah beliau dengan subhanallah, alhamdulillah. Kita mensyukuri mudah-mudahan kembalinya beliau betul-betul akan menguatkan apa yang dulu sudah dicontohkan oleh para ulama, para habaib. Jadi saya ditanya oleh wartawan, Pak Hidayat, apa makna pulangnya Habib Rizik di tanggal 10, dan ini adalah hari pahlawan seperti yang saya tweetkan. Salah satu maknanya adalah kalau Hari Pahlawan itu tanggal 10 November itu adalah dampak dari para anak-anak muda, Bung Tomo dan lain sebagainya yang melaksanakan fatwa jihadnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari memfatwakan jihad itu karena beliau mencintai Indonesia.
hati cinta beliau kepada Indonesia merdeka ini karena diantaranya adalah ada 2 lagu yang digubah oleh seorang Habib. Habib itu adalah Habib Muhammad bin Hussein Al-Mutahhar. Lagunya yang pertama adalah lagu Mars Hari Merdeka. Dan yang kedua adalah himne syukur. Ini para santri kita di Ibn Abbas hafal nggak nih hari Merdeka? Kalau guyonannya Pak Mahfud MD bunyinya begini ya, 16 Agustus tahun 45. Itulah betul atau salah? Kalau orang Madura bilang betul, kalau kita bilangnya ya ngotot lagi mereka 16 Agustus tahun 45. Betul atau salah? Kata orang Madura betul. Karena mereka nyanyi begini, 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita. Jadi besoknya ya 17 Agustus, sama aja. Jadi yang menciptakan lagu itu, yang membuat kita begitu heroik gitu ya, mencintai Indonesia itu adalah seorang Habib Muhammad bin Hussein Al-Mutahhar. Dan kemudian yang menciptakan lagu himne syukur supaya kita menginternalisasi makna yang tadi disampaikan oleh Ustaz Muin sebagai transendennya atau nilai transenden daripada kemerdekaan Indonesia, itu ya Habib Muhammad bin Hussein Al-Mutahhar juga. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh, ila akhiri lagu gitu ya. Itu yang menciptakan seorang Habib. Jadi bisa kita bayangkan kalau kemudian kita menyanyikan lagu 17 Agustus hari 17 Agustus tahun 45 itu hari merdeka dan kemudian dilanjutkan dengan himne syukur. Wah itu kalau bahasa orang Jawanya mungkin ngontok-ngontok gitu ya. Kita begitu luar biasa. Dan kalau lagi-lagi kalau kita tahu bahwa yang menciptakan itu seorang Habib, bagaimana seorang Habib menciptakan lagu ini gitu. Sama dengan tadi Habib Rizik itu dalam perjalanan dari airport ke rumah beliau, kan kemudian beliau dinaikkan mobil dan dari atas kap mobil beliau komando ada selawatan, tapi juga sekaligus beliau mengomandi dan menjadi dirijen untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, tentang hari lagu kebangsaan Indonesia Raya, beliau yang mengomandoinya. Itulah hari ini bagi bangsa Indonesia sekaligus juga memberikan makna bagaimana relasi yang sangat kuat, ya, transenden yang amat sangat kuat antara keislaman, keindonesiaan, para ulama, para kiai, termasuk para habaib, termasuk para pemuda Islam. Karena dengan resolusi jihad itu, kemudian dibentuklah laskar santri, laskar kiai, laskar Hizbullah, laskar Sabilillah, gitu ya. Termasuk kemudian dari situ dengan semangat jihad itu kemudian Indonesia bisa dimerdekakan. Jadi karena saya sampaikan kepadanya Habib Rizik adalah mengembalikan pemaknaan tentang Hari Pahlawan itu adalah kepahlawanan para ulama, kepahlawanan para habaib, kecintaan mereka kepada Indonesia, kecintaan mereka kepada bangsa, keberanian mereka untuk menggerakkan seluruh potensi untuk menyelamatkan Indonesia dari dulu penjajahan Belanda, sekarang mungkin penjajahan yang lainnya, baik itu asing maupun apapun juga yang kemudian menghilangkan kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Jadi saya akan lanjutkan lagi Bapak dan Ibu yang saya hormati. Hari ini sosialisasi itu adalah kerjasama antara MPR dengan Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ibnu Abbas. Dan ini adalah yang untuk yang kesekian ribu kali kerjasama MPR dengan lembaga-lembaga. Jadi hanya membuktikan bahwa dalam konteks demokrasi, dalam konteks keindonesiaan kita, maka kita menganut sistem yang tadi Ustaz Min menyampaikan bermusyawarah itu bukan hanya dalam konteks yang pasif, di mana kemudian kita hanya bermusyawarah kalau ada di gedung DPR MPR atau kalau hanya sidang. Tapi kemudian bermusyawarah juga adalah ketika kita berkomunikasi langsung, ya, bekerjasama langsung dengan seluruh pihak di Indonesia, termasuk dengan yayasan-yayasan, termasuk dengan Pondok Pesantren Ibnu Abbas. Karenanya, moga saja melalui mekanisme ini maupun yang lainnya untuk kemudian kita bisa mendialogkan beragam hal yang dimungkinkan. Selain daripada itu juga kami melakukan sosialisasi ini juga sebagai pengejawantahan daripada ungkapan Al-Quran yang menegaskan ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi MPR adalah lembaga legislatif
Dia sama dengan DPR, dengan DPD, kuasanya adalah pada pembuatan undang-undang. Kami memang di undang-undang dasar, tapi intinya adalah undang-undang aturan. Jadi kami ingin membuktikan bahwa sebagai lembaga pembuat undang-undang dan undang-undang dasar, maka kami jugalah yang harus membuktikan menjadi yang melaksanakan ketentuan undang-undang itu. Nah, dalam undang-undang tentang MPR itu ada ketentuan tentang keharusan melakukan sosialisasi ini. Karenanya kami ingin melaksanakan ketentuan ini dengan melakukan sosialisasi ini supaya apa? Supaya tadi yang disampaikan oleh Ustadz Mu'in dan Ustadz Hadi, agar kita semakin memahami tentang potensi besar yang Allah karuniakan kepada Indonesia. Karena dulu para pahlawan bangsa, bapak-bapak bangsa itu yang tergabung dalam Panitia 9, yang kemudian menghadirkan Piagam Jakarta, yang istilah pertamanya telah disebutkan Ustaz Mu'in sebagai ketuhanan dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu mereka menyepakati. Di alinea ketiga Undang-Undang Dasar tegas mereka sepakati ungkapannya amat sangat luar biasa syar'i Islami, menandakan bagaimana kemudian peran para ulama sampai pada tingkat bisa masukkan ungkapan-ungkapan ini. Alinea ketiga itu bahasanya ungkapannya adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Subhanallah. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, didorongkan keinginan yang luhur, bukan keinginan jahat, bukan keinginan yang mungkar. Ya. Indonesia diakui berdiri atas nilai-nilai itu, yang bahasa Usman tadi adalah nilai-nilai transendental tadi itu. Dan itu disepakati bukan hanya oleh 4 tokoh dari umat Islam, ya, atau yang mewakili umat Islam. Kiai Haji Wahid Hasyim dari NU, Kiai Haji Karim Mudzakkir dari Muhammadiyah, Haji Agus Salim dan Haji Abi Kusno Cokro Suyoso dari Partai Islam Penyadar dan Partai Islam Syarikat Islam. Tapi juga disepakati dengan 4 tokoh dari kalangan Muslim tapi non afiliasi dengan ormas maupun orpol Islam. Ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Muhammad Yamin, ada Mr. Ahmad Subarjo. Dan bahkan disepakati juga oleh seorang non-Muslim, itu namanya Mr. A.A. Maramis. 9 tokoh yang beragam-ragam ini, termasuk beragam agama, sepakat bahwa Indonesia ini adalah, atau kemerdekaan Indonesia itu adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang luhur. Karenanya benar sekali yang diingatkan oleh Ustaz Muin tadi, sekarang ketika kemudian kita refleksikan ke dunia yang sekarang ini, dan juga tadi diingatkan oleh Ustaz bahwa ada beragam hal yang tidak sesuai, mungkin menyimpang. Nah, kita dengan sosialisasi ini ingin mencoba untuk menghadirkan solusi dan menjembatani. Mungkin salah satu sebab mengapa kemudian terjadi penyimpangan itu, karena umat bangsa tidak lagi paham tentang sababul wurud dan sababun nuzul daripada ber-Indonesia ini. Sehingga kemudian mereka kehilangan orientasi, mereka disorientasi, dislokasi, dan kemudian terjadilah penyimpangan-penyimpangan itu. Dan penyimpangan ini akan menjadi semakin banyak ketika sekarang ini banyak yang mengusulkan agar pelajaran sejarah dicabut dari pelajaran sekolah. Pelajaran agama dicoret. Bisa kita bayangkan, kalau pelajaran sejarah dihilangkan, kita nggak ngerti Indonesia ini apa. Dulu itu dimerdekakan untuk apa, bagaimana nilai-nilainya, bagaimana disepakatinya. Karenanya terserah deh mau diapakan saja. Kalau kemudian pelajaran agama dihilangkan, apalagi ya sudah, karepmu gitu ya. Dan itu pasti akan menghadirkan sesuatu yang pertama secara prinsip bertentangan dengan apa yang diperjuangkan oleh para bapak bangsa dan para ibu bangsa dengan tadi nilai-nilai transendental yang kemudian dipatrikan di pembukaan Undang-Undang Dasar dan kemudian menjadi Pancasila, dan kemudian tadi saya menyampaikan ada dekret Presiden Bung Karno tanggal 5 Juli tahun 1959 yang kemudian dikuatkan lagi oleh MPR pada periode Pak Amin Rais sebelum saya menjadi Ketua MPR tahun 2000 amandemen 19 sampai tahun 2002 bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar tidak bisa dilakukan perubahan, sudah murni, sudah terpatri, tidak bisa dirubah-rubah. Dan di dalam pembukaan itu ada Pancasila yang di dalamnya ada sila yang pertama yang tadi telah disebutkan. Jadi kalau kemudian sejarah dihilangkan, agama dihilangkan, kita nggak ngerti, kita kabur. Sehingga kemudian kemarin ramai kan tentang ada RUU HIP. Dikira orang sendiri sudah lupa gitu. Ternyata justru itu yang mengingatkan umat, ya. Mengingatkan tentang memori kolektif umat. Gitu. Kami di DPR menolak, ya, dan kemudian maksud saya
partai kami, gitu. Bukan kaminya Pak Jenderal Gatot. Partai kami menolak, dan kemudian juga karena di situ jelas sekali ada pengaburan tentang Pancasila yang disepakati, karena masih bolehkan juga ada Trisila, ada Ekasila, dan jelas sekali di situ ada pengaburan tentang sejarah berbangsa dengan dihilangkannya atau tidak mau disebutkannya tentang SAP MPRS yang melarang PKI, padahal kita sudah mengusulkan dari awal, mengingatkan itu harus dimasukkan, tapi ternyata tidak dimasukkan. Sampai akhirnya kemudian penolakannya meluas dan kemudian tertolak, barulah kemudian belakangan mereka sepakat untuk memasukkan TAP MPRS sebagai melarang dan menghilangkan Trisila Ekasila karena itu memang bertentangan. Tapi sekarang RUU HIP itu sudah insya Allah sudah almarhum atau almarhum, ya sudah banyak, sudah nggak ada lah, sudah tidak hadir lagi gitu. Jadi saya mengatakan sosialisasi ini untuk membuat kita memahami tentang atau minimal tersegarkan kembali ingatan kita akan Indonesia kita ini apa. 4 pilarnya yang kurang menjadi rujukan utama yang tadi Ustaz Luis sudah menyampaikan, sudah tidak bisa, jangan dipertentangkan lagi gitu ya. Itu apa gitu. Dan apa isinya. Nah, ini supaya dengan demikian maka apa yang sering menjadi ungkapan yang sangat populer yaitu tak kenal maka tak sayang bisa mendapatkan jawabannya. Agar kita bisa menyayangi Indonesia, ya kita harus mengenal lebih baik tentang Indonesia. Mengenal lebih tentang Indonesia, ya mengenal tentang sejarahnya, mengenal tentang ideologinya, mengenal tentang prinsip-prinsipnya, dan inilah yang kita sampaikan melalui sosialisasi 4 pilar MPR RI. Bapak dan Ibu yang saya hormati, karena kita berada di pesantren dan pesantrennya namanya Ibn Abbas, itu adalah nama yang luar biasa hebat. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma habrul hadil ummah. Tentu kita kemudian menyorotnya dari sisi ini. Ya, bagaimana kemudian umat Islam yang mayoritas mutlak penduduk Indonesia itu seringkali masih menjadi korban dari apa yang disebut dengan Islamofobia. Antipati terhadap Islam, membenci Islam. Karena ketidakpahaman mereka terhadap Islam dan umat Islam di Indonesia, umat Islam kemudian tiba-tiba dituduh sebagai anti NKRI, tiba-tiba dituduh sebagai teroris, radikalis lah. Karena mereka tidak mengerti tentang Islam dan tidak mengerti tentang jasanya umat Islam untuk Indonesia. Kalau mereka memahami, maka mestinya mereka selesai, tidak lagi mempermasalahkan tentang umat Islam di Indonesia. Karena sekali lagi Pancasila itu, kalau kita sebut Pancasila sebagai pilar pertama dari MPR RI sebagai dasar dan ideologi negara, maka yang menyelamatkan Pancasila untuk kemudian tetap menjadi sesuatu yang eksis dan kemudian karenanya bisa membingkai kita semuanya, itu adalah 4 tokoh umat Islam, yaitu Ki Bagus Hadikusumo, Ketua PB, sekarang PB Muhammadiyah, pengurus besar Profesor Muhammadiyah waktu itu, kemudian Kiai Haji Wahid Hashim dari NU, kemudian Mr. Kasman Singojimejo, tokoh Muhammadiyah yang juga tokoh daripada Partai Islam Indonesia dan tokoh daripada beliau Panglima Peta pada waktu itu, dan kemudian juga ada tokoh dari Aceh atau dari Sumatera sekarang Sumatera Utara, beliau tokoh dari Aceh, Mr. Tauku Muhammad Hasan. Jadi ceritanya ketika kemudian Indonesia diproklamasikan itu sila pertama masih sila Pancasila 22 Juni. Nah, itulah yang kemudian diprotes oleh orang-orang yang mengatasnamakan dari Indonesia Timur, dan mereka mengatakan kalau demikian halnya mereka akan keluar dari Indonesia. Dan kemudian Bung Hatta menyampaikan keberatan mereka itu, keberatan itu disampaikan tanggal 17 Agustus sore, 17 Agustus malam disampaikan, 18 Agustus pagi tahun 1945, 4 tokoh ini ditemui oleh Muhammad Hatta dan kemudian disampaikan permasalahannya, dan 4 tokoh ini yang mereka adalah orang-orang yang belajar agamanya pun juga serius-serius gitu ya. Kalau nanti ketambahan Kiai Haji Karim Mutakir, belajar beliau dari Al-Azhar di Mesir. Kalau Ki Bagus itu semua belajarnya dari pesantren di Jogja. Kemudian Kiai Haji Wahid Hashim, beliau adalah putra daripada Kiai Haji Hashim Asy'ari, belajar pesantrennya di Tebuireng. Kemudian Mr. Kasman Singojimejo adalah ahli hukum ya, pada zaman itu, juga Mr. Tauku Muhammad Hasan. Ini orang-orang yang sangat qualified untuk kemudian mempertimbangkan maslahat dan madarat, muqaranah bainal masalih wal mafasid, dan kemudian mengambil memutuskan, menerima untuk kemudian dalam rangka menyelamatkan bangsa dan kemerdekaan Indonesia, jangan sampai kemudian pecah dan dipecah oleh Belanda lagi, maka mereka menerima perubahan daripada sila pertama itu menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi
dengan qaid atau dengan sebuah penegasan bahwa yang dimaksudkan dengan Yang Maha Esa adalah tauhid, adalah akidah. Nah, kalau ini adalah akidah, dia menjadi sesuatu yang melandasi syariah, kan begitu. Karena tidak mungkin kita melaksanakan syariah tanpa akidah. Nah, dengan akidah yang benarlah syariah bisa dilaksanakan. Karenanya inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, kalau tidak ada empat tokoh ini, ya mungkin buyar Indonesia. Indonesia Timur keluar dan nggak jadi Indonesia. Oke. Selamatlah Pancasila karena peran daripada empat tokoh ini. Kemudian kita tahu bahwa ada upaya untuk waktu itu memelencengkan Pancasila. Sila pertama itu dengan makna ketuhanan, dengan ketuhanan Yang Maha Esa, tapi dengan makna ketuhanan Yang Maha Esa atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu langsung diinterupsi oleh Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo mengatakan, bukan demikian kesepakatan kita. Kesepakatan kita adalah kemanusiaan adalah ketuhanan Yang Maha Esa, yang adalah tauhid itu, titik. Baru kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, titik. Baru kemudian persatuan Indonesia, titik. Baru kemudian kerakyatan yang dipimpin hikmat bijaksana dalam perusahaan dan perwakilan, titik. Baru kemudian keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, titik. Jadi ketika dari dulu sudah ada yang mencoba untuk menyimpangkan ya. Soal kalau kemudian ketuhanan Yang Maha Esa berdasarkan atas kemanusiaan adil dan beradab, itu rumit lagi pemahamannya nanti. Tapi kalau ketuhanan Yang Maha Esa titik dan maknanya adalah tauhid, jelas apa makna daripada Pancasila dengan ketuhanan Yang Maha Esa ini. Nah, Rizik Syihab tesisnya adalah tentang Islam dan Pancasila, dan beliau menyebutkan dan bisa membuktikan tentang bahwa 5 sila daripada Pancasila itu, ya itulah yang kemudian bisa masuk dalam kategori yang bisa diterangkan melalui kaidah tentang ad-daruriyat al-khams. Lihat betul bagaimana peran umat Islam untuk menyelamatkan Indonesia, menyelamatkan Pancasila. Kalau hari ini tanggal 10 November, lagi-lagi di situ ada peran tokoh umat Islam yang luar biasa, Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, ketika beliau melihat Belanda ingin balik kembali, beliau kemudian mengumpulkan para ulama dan kemudian membuat fatwa tentang kewajiban berjihad membela Indonesia merdeka ini dari penjajahan Belanda. Dan bahkan beliau nyatakan dalam konteks Surabaya, karena peristiwanya di Surabaya, maka jihad di Surabaya itu beliau nyatakan itu adalah jihad mempertahankan Indonesia dari serbuan kembali Belanda, hukumnya adalah jihad. Dan jihad itu hukumnya adalah fardhu ain bagi mereka-mereka yang berada di masa Fathul Qasr di Surabaya dan sekitarnya. Bagian luar itu hukumnya fardhu kifayah. Yang kedua adalah siapapun yang meninggal dalam memperjuangkan jihad ini, jihad fisabilillah ini, maka dia mati sebagai syuhada. Dan nomor 3, siapapun yang mengkhianati perjuangan umat dengan perjuangan bangsa dengan membantu penjajah Belanda, maka dia pengkhianat yang boleh dihukum mati. Luar biasa tidak. Fatwa ini kemudian nanti akan diikuti dengan tanggal 7-8 November itu di Jogja. Kiai Haji Hasyim Asy'ari datang ke Jogja karena diselenggarakanlah Kongres Umat Islam pertama di Jogja, yang keputusannya ada 2. Pertama adalah mendirikan satu partai masyumi, dan kedua adalah mendukung fatwa jihad Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nanti dilanjutkan lagi di Jogja. Di Jogja itu tentu mayoritasnya adalah Muhammadiyah, dan datang juga tokoh-tokoh dari Persis, tokoh-tokoh dari PUI dan lain sebagainya. Dan nanti Muhammadiyah mendukung tentang jihad ini, jihad membela Indonesia merdeka ini, melalui yang disebut dengan amanat jihad. Amanat jihadnya Muhammadiyah dikeluarkan pada tanggal 28 Mei tahun 1946. Luar biasa kan? Bagaimana para ulama gitu, ulama dari NU, ulama yang kemudian dari NU, Muhammadiyah, PUI membuat fatwa Islam, tapi kemudian fatwanya adalah mendukung fatwa jihad. Kemudian dilanjutkan oleh Muhammadiyah membuat amanat jihad. Ini jasa yang luar biasa bagi umat Islam untuk Indonesia merdeka, sekalipun mereka tahu bahwa sila pertamanya sudah berubah menjadi ketuhanan Yang Maha Esa. Sekalipun tetap dengan pemaknaan yang dimaksud dengan Yang Maha Esa adalah tauhid. Mari kita lihat dalam perjalanan berikutnya, tadi Ustaz Muin sudah menyebut tentang NKRI dan Muhammad Natsir. Belanda tidak rela Indonesia merdeka, ya, dan karenanya dipecahlah, diupayakan untuk kemudian dikacau balukan, diserang dan seterusnya.
pada perjanjian Linggarjati pada 15 November tahun 46, Belanda itu sudah memecah Indonesia. Indonesia yang diakui Belanda hanya 30 saja, Sumatera, Jawa, dan Madura. Selain itu bukan Indonesia, selain itu adalah Belanda. Ya berarti bukan NKRI. Kemudian Belanda membiarkan terjadinya pemberontakan PKI Muso tanggal 18 September tahun 48. Itu fasilitasi semuanya adalah dari Belanda. Muso balik ke Indonesia karena invasi Belanda dan seterusnya. Jadi ada pemberontakan PKI yang kemudian mengacaukan dan termasuk korbannya ada pesantren saya, pesantren di mana saya dulu belajar sampai hari masih belajar yaitu pesantren di Gontor. Kemudian setelah itu ada peristiwa di ITI tanggal 9 September 9 Agustus tahun 49 dan kemudian terjadilah Belanda membuat keputusan di konferensi meja bundar tanggal 27 Desember tahun 49. Indonesia dirubah menjadi RIS. Jadi tidak ada NKRI. Undang-undang dasarnya dirubah menjadi Undang-undang Dasar RIS. Jadi nggak ada tuh NKRI. Malah di situ ada alternatif terkait dengan masalah PKI, negara komunis Uni Soviet, PKI Muso, Madiun. Ada DTI-nya Kartosuwiryo, dan ada RIS-nya Belanda, 27 Desember tahun 49. Terus kenapa sekarang menjadi NKRI? Itulah yang tadi Ustadz Muin menyampaikan, di situ ada peran dari seorang tokoh, beliau ulama, beliau pemikir, beliau pejuang, beliau waktu itu adalah wakil ketua Ormas Persis, dan beliau salah satu pimpinan Partai Masyumi, dan ketika Indonesia menjadi RIS, Masyumi tidak mau masuk ke kabinet RIS karena Masyumi menolak RIS. Kemudian Masyumi di parlemennya melalui ketua fraksinya yaitu Muhammad Natsir. Beliau setelah komunikasi sana-sini ketemu dengan Partai Katolik, ketemu dengan Partai Kristen, ketemu dengan partai-partai yang beragam-ragam. Kemudian beliau menyimpulkan dan kemudian beliau menyampaikan pidato yang disebut dengan mosi integral 3 April tahun 50 untuk mengembalikan Indonesia kepada cita-cita Indonesia merdeka yang disepakati pada tanggal 18 Agustus tahun 45. Itulah menjadi NKRI. Beliau pidatokan itu tanggal 3 April di Parlemen Republik Indonesia Serikat, dan pidato beliau itu begitu luar biasa, kuat dan menyentuh dan membangkitkan semangat perjuangan. Dan kemudian Bung Tomo, Bung Hatta sebagai Perdana Menteri menyetujui posisi politik daripada Muhammad Natsir dan kemudian dijadikan itulah sikap Indonesia. Dan pada tanggal 17 Agustus tahun 50, NKRI diproklamasikan untuk Indonesia. Jadi yang menyelamatkan Indonesia menjadi NKRI adalah umat Islam, tokoh umat Islam dari Partai Islam di Parlemen Republik Indonesia Serikat. Dan setelah itu berubahlah menjadi NKRI, dan beliau menjadi Perdana Menteri pertama pada era Indonesia menjadi NKRI. Jadi saya ingin mengatakan Islamophobia itu menjadi tidak wajar kalau memahami sejarah. Termasuk ketika kemudian Indonesia menjadi tanah air Indonesia. Ya. Ketika Indonesia dulu dimerdekakan, itu kuasanya Indonesia adalah pulau-pulau dan 3 mil laut dari batas pulau. Sehingga banyak sekali Indonesia yang kemudian dibelah oleh laut atau oleh selat yang bukan kawasan Indonesia. Sehingga tidak menyatu menjadi NKRI. Tapi kemudian Indonesia menjadi NKRI, menjadi menyatulah tanah air, betul-betul menjadi menyatu, itu setelah deklarasi Juanda pada Desember tahun 1957. Kemudian kekuasaan Indonesia menjadi melebar, meluas, dari tadinya hanya 3 mil menjadi 12 mil. Dan kalau 12 mil, itu kemudian maka seluruh pantai dan menyatakan bahwa air atau laut atau selat di antara pulau atau di antara kepulauan di Indonesia adalah bagian daripada Indonesia. Siapa Juanda? Juanda ternyata adalah juga tokoh yang aktif di Muhammadiyah, pernah menjadi kepala sekolah Muhammadiyah di Bandung, dan juga kemudian aktif sebagai tokoh yang sangat dekat dengan keumatan. Jadi lagi-lagi peran umat itu demikian luar biasa, sehingga kalau umat memahami hal-hal semacam ini dan para pejabat juga memahami hal-hal semacam ini, maka tidak ada lagi tempat untuk melakukan Islamophobia, menuduh umat Islam di Indonesia sebagai biang kerok masalah, padahal justru umat Islam di Indonesia lah yang menyelesaikan masalah-masalah. Tapi juga sebaliknya, kadang-kadang ada yang disebut sebagai Indonesia phobia, karena kawan-kawan kita tidak paham tentang sejarah dan relasi keumatan dan di Indonesia semacam ini. Mereka mengira Indonesia baru akan kita bentuk, sehingga ya bolehlah kita pikirkan semuanya kita.
Hingga kemudian ada yang mempergunakan istilah bid'ah gitu ya, ada yang mempergunakan istilah kafir, ada yang mempergunakan istilah tauhid, dan akibatnya kemudian di alih-alih kita bisa membangun negeri warisan daripada ijtihad, mujahadah, tadhiyah, hadiah daripada para ulama, ya, termasuk hadiah daripada para umarok. Karena ketika Indonesia dimerdekakan, sesungguhnya belum jelas teritori Indonesia itu di sebelah mana yang konkret, sampai kemudian Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 yang gelarannya adalah Senopati Ngalogo, Ngabdurrahman, Sayyidin, Panotogomo, Khalifatullah ing Tanah Jawa itu, sampai kemudian beliau melakukan ijab kabul dan menyerahkan kerajaan Mataram masuk ke NKRI. Dan beliau bukan hanya menyerahkan kedaulatan dan kawasannya, tapi bahkan beliau memberikan uang cash kepada pemerintah Indonesia. Jumlahnya berapa? Sekitar 6 juta gulden, setara dengan 600 miliar rupiah uang sekarang. Subhanallah. 600 miliar ini kalau dibahkan ke pondok pesantren Ibnu Abbas, wow, sudah luar biasa saja. Sudah, wah, subhanallah. Tapi si Sultan Hamengkubuwono dengan gelarannya yang demikian Khalifatul Tanah Jawa dan kerajaan juga didapatkan dengan perang dulu antara Sutowijoyo melawan Aryo Penangsang gitu ya. Tapi kerajaan dan bahkan Sultan Agung harus mengirimkan pasukannya untuk kemudian menyerang pasukan Belanda, atau namanya penjajah Belanda di Batavia. Negara didapatkan melalui kondisi semacam ini dan dipertahankan dengan perang semacam itu. Ketika Indonesia merdeka diberikan, bukan hanya diberikan, bahkan menghadiahkan duit 600 miliar rupiah. Coba, apa kalau bukan karena keinginan luhur agar kemudian betul-betul menyatu ini adalah sesuatu yang bermanfaat. Nanti kita dapatkan lagi Sultan Syarif Qasim kedua di Pekanbaru. Bukan hanya seluruh kerajaan diberikan, mahkota emasnya diberikan, bahkan mereka ngasih uang cash berapa? 13 juta gulden, setara dengan 1,3 triliun rupiah. Hasil lah. Coba. Kalau orang mau beli tanah 100 meter aja susah. Wakaf 100 meter aja banyak yang susah. Beliau satu kerajaan dikasih semuanya, dan bahkan banyak kerajaannya, duitnya 1,3 triliun diberikan ke Indonesia. Padahal beliau adalah seorang sultan yang syarif, itu artinya ada seperti Habib juga. So, Habib itu adalah keturunan dari Husain Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau Syarif itu keturunan daripada Al-Hasan ibn Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Begitu luar biasa. Jadi Indonesia ini adalah warisan, saya katakan warisan jihad, ijtihad, mujahadah, tadhiyah, hadiah dari para ulama, baik ulama yang ada di Ormas maupun yang ada di Orpol, maupun para umarok, ya, seperti Sultan Hamengkubuwono, Sultan Syarif Qasim, Sultan Syarif Hamid kedua di Pontianak, yang membuat lambang Garuda Pancasila itu lagi-lagi seorang sultan yang syarif. Jadi dengan pengenalan semacam ini harapannya adalah agar umat Islam tadi yang kalau bahasa Ustaz Muin, dan kita tidak perlu, jangan dipertentangkan lagi. Yang Islamophobia jangan mempertentangkan lagi. Setelah dengan cara itu maka kita semakin maju ke depan untuk betul-betul bisa tadi memahami tentang Indonesia yang adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu, supaya betul-betul bisa dimajukan. Nah, saya masuk kepada, untuk itulah karenanya umat betul-betul berperan maksimal ya, termasuk ketika terjadi reformasi, dan kemudian agenda reformasi itu diantaranya adalah amandemen terhadap Undang-Undang Dasar. Nah, di antara amandemen itu adalah bukan hanya terkait dengan masa jabatan presiden, tapi juga terkait dengan dua hal yang ingin saya sampaikan di sini. Pertama adalah dalam konteks keislaman. Dulu Bapak Ibu yang saya hormati, nggak ada itu dalam Undang-Undang Dasar kata-kata iman, takwa, akhlak mulia, boten wonten. Bahkan dalam GBHN pun juga tidak ada. Bahkan ada yang mengusulkan agar dalam GBHN dimasukkan ketentuan tentang iman dan takwa. Kemudian beliau mengusulkan mendapatkan reward, yaitu dipecat dari keanggotaan MPR. Tapi iman, takwa, dan akhlak yang mulia sekarang itu masuk ke dalam Undang-Undang Dasar. Sudah masuk ke dalam Undang-Undang Dasar. Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Dasar. Pemerintah menyiapkan suatu pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, akhlak yang mulia, baru dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini upaya kita untuk kembali mengisi kemerdekaan reformasi dengan cara yang beda dan benar, bahwa pendidikan kita bukan berbasiskan kepada sekularisme, liberalisme, apalagi komunisme, ateisme, permisivisme, bukan. Asasnya adalah iman, takwa, akhlak mulia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kalau ini perlu kita kawal supaya kemudian semuanya bisa mengarah kepada nilai yang sebenarnya. Yang
banyak nilai-nilai semacam ini yang nanti bisa kita eksplorasi lebih lanjut. Tapi termasuk yang penting juga adalah bahwa dulu sebelum perubahan Undang-Undang Dasar ini tidak ada yang namanya rakyat memilih presiden, rakyat memilih gubernur, bupati, dan wali kota. Tidak ada. Dulu yang memilih gubernur, bupati, wali kota adalah DPRD, dulu yang memilih presiden adalah MPR. Tapi sekarang rakyatlah yang memilih mereka semuanya. Mengapa? Karena amandemen Undang-Undang Dasar menghadirkan ketentuan yang baru, yaitu kedaulatan sesungguhnya tidak lagi ada di tangan MPR atau di tangan presiden, tapi dengan rakyat yang memilih. Tapi karena rakyat yang memilih, mestinya rakyat bertanggung jawab untuk menghadirkan pilihan yang baik dan benar, termasuk dalam hal pilkada. Pemilu baru ada di rezim Undang-Undang Dasar di pasal 22E. Dulu tidak ada kata-kata pemilu dalam Undang-Undang Dasar. Nah, pemilu, pemilihan anggota DPRD pasal 22E. Pemilihan kepala daerah pasal 18 ayat 4. Pemilihan presiden pasal 6A ayat 1 dan ayat 2. Nah, rakyat yang diberikan kedaulatan itu wajarnya bagaimana semangat kemerdekaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa itu wajar mensyukuri dengan acara apa? Jangan dimubadirkan. Kesempatan pilkada jangan dimubadirkan dengan menjadi golput, dengan aco, dengan terserah, leleh luweh, dan lain sebagainya. Jangan juga kemudian dianggap tidak penting dan karenanya mungkin dijual dengan sembako, dijual dengan mengimani janji-janji palsu, begitu ya. Tapi hendaknya betul-betul dia dijadikan sebagai suatu hal yang disyukuri karena itu adalah kedaulatan rakyat yang bisa menghadirkan peran serta yang lebih bagus supaya menghadirkan pemimpin yang betul-betul bisa menghadirkan segala yang membawa kepada kemaslahatan. Dan karenanya jangan dibiarkan menjadi sarang dan atau klaster baru terjadinya COVID-19 karena yang namanya kedaulatan yang diberikan itu bukan untuk menghadirkan mabarat tapi untuk menghadirkan maslahat dan karenanya maksimalkanlah itu. Jadi sekali lagi inilah bagian daripada Undang-Undang Dasar yang merupakan bagian dari 4 pilar. Semuanya dalam bingkai tadi NKRI sudah saya sampaikan tentang masalah Pancasila juga sudah saya sampaikan, juga tentang masalah Undang-Undang Dasar sebagian sudah saya sampaikan. Pertanyaannya dalam konteks Undang-Undang Dasar adalah apakah ini sudah sampun rampung Mbak Hidayat? Apakah tidak bisa diamandemen lagi? Tasih, sakit, monggo kemauan, dan apalagi kalau ingin memasukkan ketentuan tentang peramanan sebagai super strategis dan kemudian Klaten sebagai lumbung pangan nasional, kalau itu ingin dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar, monggo. Caranya itu ada apa namanya peluangnya Ustaz. Itu di pasal 37 ayat 1 itu ditegaskan bahwa untuk merubah Undang-Undang Dasar agar bisa diagendakan di dalam MPR, maka usulan itu disampaikan kepada anggota MPR. Bila didukung oleh sekurang-kurangnya sepertiga anggota MPR, sekarang anggota MPR jumlahnya dari DPR 575, dari DPD 136, berarti sepertiganya ya sekitar 220-an lah gitu. Jadi kalau 220-an anggota MPR setuju usulan dari Klaten, dan usulan itu harus disampaikan secara tertulis, disebutkan alasannya mengapa, kemudian pasal yang mana yang akan diubah, dan bagaimana redaksi yang barunya, gitu ya. Nah, kalau itu kemudian tersampaikan kepada kami, maka kami akan segera membuat sidang paripurna. Kalau sidang paripurna MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR, dan kemudian disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% plus 1 anggota MPR, maka usulan dari Klaten untuk menjadikan Klaten sebagai lumbung pangan nasional dan Prambanan sebagai super strategis area itu diterima untuk kemudian menjadi kebutuhan baru. Ya, misalnya demikian. Intinya adalah Undang-Undang Dasar ini sesuatu yang masih hidup, terbuka. Ya. Tapi tentu tidak benar kalau kemudian ada yang mengatakan MPR akan merubah masa jabatan presiden menjadi 8 tahun. Enggak, itu isu gosip, fitnah. Tidak benar, MPR tidak pernah mewacanakan yang semacam itu. 5 tahun aja pontal-pontal gitu ya, 8 tahun. Oke, terakhir sekali Bapak dan Ibu hormati, tentu semangatnya sekali lagi adalah dalam kerangka Bhinneka Tunggal Ika itu agar kita semuanya tetap memahami kemajemukan kita yang luar biasa ini bukan sesuatu yang membuat kita menjadi penuh dengan konflik ya. Kalau kita di Jakarta, di Klaten mungkin tidak terasa bahwa telah terjadi sebuah kemajemukan yang sangat luar biasa. Tapi begitu Bapak dan Ibu sekalian di Jakarta itu langsung, karena Jakarta itu dulu kan mayoritasnya Betawi, sekarang tidak lagi. Mayoritas warga Betawi Jakarta adalah Jawa, kemudian dari Sunda, kemudian dari Minang, kemudian baru Betawi, baru kemudian Batak. Jadi keragaman yang kemudian harus dipahami sebagai dalam Al-Quran disebutnya sebagai ya Yuhannas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Demikianlah kita memahami tentang Bhinneka Tunggal Ika untuk menghadirkan keunggulan-keunggulan yang membawa kepada kemaslahatan yang lebih banyak lagi. Barakallahu fiikum jami'an wa nasrun minallahi wa fadlun wa basyiril mu'minin.
Kados kap sematur rumiyin mbok bilih mangke wonten wekdal monggo kita oncai sesanengan. Matur nuwun. Kupat tudunipun santen wonten lepat nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.